Baik, mungkin saya harus menyapa dulu saja pemirsa podcast Lab Sasdaya. Selamat ketemu lagi. Mungkin ini pertama kalinya podcastnya Lab Sasdaya itu dibawakan oleh saya sebenarnya. Dan saya pertama kali juga ini. Anda? Sama juga. Jadi di sore hari ini kebetulan sore ya. Kalau nontonnya mah bisa kapan aja. Kita sudah kedatangan tamu yang begitu spesial. Anda merasa spesial tidak? Telur. Spesial pakai telur. Ya, spesial. Ya, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini persis di depan saya. Ini kalau dari Rambutnya. ini orang gondrong ya. Ini ada Dalang Jemblung Agung Wicaksono. Beliau ini juga selaku Ketua Umah Budaya, betul Kang? Betul sekali. Oke, kayaknya ini pasti banyak yang masih nggak tahu atau penasaran tentang kenapa kok disebut Dalang Jemblung atau dipanggil Dalang Jemblung. Nanti cerita ya Kang? Siap. Oke, lalu di depan saya agak ke kiri ini sudah ada Mas Agung, Mas ya kayaknya ya? Mas Agung Wicaksana. Mas Ageng. Oh, Mas Ageng. Jadi ini lucu Ageng sore hari Wicaksono. Kenapa lucunya? Ya, loro-loronya arane mirip banget. Yang satu Agung Wicaksono, yang satu Ageng Wicaksana. Lengkapnya sebenarnya N Ageng Wicaksono. Oh, N Ageng, N-nya? Nona. Nyonya. Nugrahani. Nugrahani. Ageng Wicaksono. Oh, makanya Mas Agung ini juga sering dipanggil Mas Ageng. Hani ya. Ageng. Oh iya, Mas Ageng. Terus ya. Kemudiannya Apa isinya Agung? Ageng bahaya. Oke. Berarti lebih nyaman dipanggil Mas Agung apa Mas Hani nih? saya. Ya, dua-duanya sebenarnya nyaman. Hanya kalau Hani itu orang dengar bisa dianggap perempuan. Kalau saya ketemu Hani. Ya. Terus juga bahaya juga sih Kang kalau manggil Hani. Nih bayangkan saya Madu. iya, saya nyimpen nomornya nih, saya tulis Hani. Kan bisa jadi masalah. Hani, oh iya. Asal nggak ketahuan sebenarnya nggak masalah. Oke. Jadi gimana Mas Hani ya? Mas Hani boleh, Mas Ageng boleh. Sayang boleh. Bebas, kalau saya bebas Iya. orangnya. Oke deh, kayaknya Mas Hani Hani. Ya. biar lebih rasa dekat. Hani-hanian. Hani Sweety. Saya akan ke Mas atau Dalang Jemblung. Ya. Saya mau ke Dalang Jemblung dulu. Dalang Jemblung, Kang Dalang kan pelaku ya. Pelaku seni khususnya untuk tradisi Jemblung. Boleh diceritakan nggak kenapa kok sampai ke terpelosok di dunia Jemblung itu? Nah, dari ceritanya itu panjang sekali sebenarnya. Sampai 2024 tak ceritakan ya, tak ringkas saja hari inilah ya. Soalnya ini cerita ada apa? Intinya dulu saya masih di komunitas itu namanya Purwokerto Bersatu, itu yang berarti bikin acara namanya acara Purwokerto Bersatu. Ketika saya bersama teman-teman mengundang Dalang Jemblung, itu Mbah Harjo yang udah legend dan udah di Swarga Langgeng. Tuh saya lihat di situ, yo di hati inyong lo kepengen kayak gini gitu. Saya kepengen seperti ini. Inspirasi dari Mbah Harjo. Iya, karena menarik banget dari pertunjukannya. Kok simpel temen ya, terus gelewean tok, madang tok, terus yora musiknya dari teater tutur gitu, kayak unik ya gitu. Hasil terus ya sempatlah melakukan sebuah pertanyaan pada diri sendiri dan alam semesta lah gitu. Tak pikir
kesenian nang Banyumas wis akeh banget. Lengger wis duri-uri. Aku ora dayeng. Terus ebek ya anak. Rambutnya wis dawa padahal ya, orang bisa. Aku sejak kuliah dawa, ora tau pendek ya. Kayak mau nih semeneng letak potong gitu. Akhirnya gitu ketemu jawaban kok jemblung itu. Ya sih belajar itu. Pertama kali berarti di tahun sempat itu ikut Kiai Bae, itu namanya Andro Jemblung yang berjudul Sri, tapi pagelaran dari teater Kiai Bae itu kontemporer, itu modern. Itu saya ikut, itu belajar banyak di situ juga sama Mas Iang. Akhirnya di tahun 2017 ya modal nekat lah istilahnya melakukan pagelaran Jemblung juga di tahun 2017 kalau nggak salah. Namanya itu judulnya Bawor Jenggirat, bebarengan dengan acara kirap gula kelapa ruatan itu Di mana itu, Kang? di Pendopo Sipanji. Oh, itu awal Jemblung pertama lah. jemblung, Iya. tertarik dengan jemblung. Tapi kalau di dunia budaya itu sejak kapan? Ya nek di budaya ya 98. Istilahnya ya banyak. Budaya kan bukan cuma ada di kesenian ya, istilahnya kayak ya sejak zamannya Suteja yang lama itu di Pasar Manis ya bersama teman-teman KPJ, terus ya baca puisi, terus ya acara-acara teater lah Teater. gitu ya, teaternya teater jalanan lah. Terus kesini ya ikut teater sama Iang, terus beberapa teater di sini ya masih sampai sekarang. Berarti memang lebih tertarik di budaya tutur ya? Iya gitu. Kang krungu, Kang Dalangke lulusan D3 biologi duduk. Betul. Biologi Gimana unsur. itu ceritanya? Dari D3 biologi yang cum laude konon malah ya. Terus akhirnya malah Aja ngomong kayak nyongisin gue. Iya, jadi ini bagian dari alumninya Unsud sebenarnya Kang Dalang Jemblung ini, tapi nggak banyak yang tahu kayaknya Kang. Iya enggak. Nggak banyak ya. Nah terus sampai akhirnya lebih menggeluti di jemblungan. Lah itu. Dulu waktu kuliah ya, sebelum kuliah kayak simple sih gitu. Saya dulu kerja di rental musik lah, karena emang dunia dulu banyak di musik gitu loh, khususnya musik-musik underground dan KPJ metal ya pada ngerti lah, punk pun aku pernah gitu. Sampai yo biaya kuliah kan ben murah, per semester itu masih kalau nggak salah itu 250 lah, bayarnya nang pacuan kuda kan kayak ngon ekonomi gitu, terkenal dengan pacuan kuda kan. Asik banget. Kuliah apa nyong ya gitu, milih-milih lah, gampang lah, simpel lah, karena aku SMA IPA gitu, aku emang senangnya IPA gitu, akhirnya jajal lah biologi tapi sing masih berkaitan dengan otaknya saya gitu loh. Akhirnya masuk di biologi gitu. Jadi sempat jadi ketua HMPS barang aku dulu. Jadi pada saat mahasiswa sudah aktif di kegiatan-kegiatan kesenian. Udah. Khususnya teater mungkin ya. Teater ya tidak terlalu kencang, tapi emang karena ya di waktu ini ya akeh sih demo ya kan. Siapa pasti ya. Demo ya, terus musik ya, terus nongkrong-nongkrongnya banyak lah. Kan harus mengalami wong lanang kudu nakal sepetil lah gitu. Sepetil bae ya. Sepetil bae gitu. Oke, itu sedikit ya background dari Dalang Jemblung, Kang Dalang Jemblung. Kayak pada pelor-lorone Agung sih Agung. Bingung nih. Oke. Kita lanjut nih berkenalan dengan Mas Hani. Mas Hani itu sekarang menjabat sebagai Ketua Asosiasi Advokat Indonesia. Ya. Oke, jadi memang latar belakangnya lebih di dunia hukum ya. Mungkin bisa dijelaskan nih Mas Hani lebih lanjut mengenai profilnya Mas Hani. Ya. Saat ini saya memang jadi ketua DPC Advokat Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Purwokerto.
Sebelumnya saya juga pernah jadi ketua PPHI, Pendidikan Badan Hukum dan HAM Indonesia Jawa Tengah itu tahun 2002 sampai 2005 kalau nggak salah. Itu makanya sampai sekarang saya juga dekat dengan orang-orang seperti Gemblung. ini. Karena dari dulu saya Pendampingan. Gemblung. orang-orang model dari awal saya dapat izin pengacara itu. Oke. Izin pengacara tahun berapa, Mas Zani? Saya dapat 2001-2002. 2001 ya. Dan memang selama dari kuliah atau mungkin dari sekolah sudah concern dengan pendampingan masalah-masalah kemanusiaan, termasuk juga mungkin budaya atau bagaimana? Iya. Seperti itulah ceritanya. Jadi sebenarnya saya kepengen keluar dari sini. Atau memang sudah jalan hidup saya di sini. Ya pasti itu jalan hidupmu itu kan. Begitu ya? Iya, Oke. Kalau kita bertemu pun menjadi jalan hidup ya pastinya ya. betul. Kebetulan yang tidak kembali. Iya. Ya. Nah, sore hari ini kita mau membicarakan, mau mengobrolkan tentang kondisi budaya Banyumas saat ini. Ya, mungkin boleh diceritakan nih, Kang Dalang Jemblung selaku pelaku budaya, seberapa bermasalah sebenarnya tradisi budaya yang ada di Banyumas, seberapa terancam kepunahannya, atau sebenarnya mereka baik-baik saja dan bahkan berkembang dengan pesat. Monggo, Kang Dalang. Penangis aku jane lu. Tisu? Tisu ada nggak tisu? Pak, tisu ada nggak? Ini kondisi kebudayaan khususnya kesenian yang ada di Banyumas tadi kan dikatakan musnah, apa masih ada atau Malah berkembang. malah berkembang gitu. Iya. Yang saya ketahui secara apa adanya ini saya cerita ya. Iya. Karena wong Banyumas yang tipikalnya tok melong baik, belaka sudah baik ya. Iya. Ada beberapa yang masih dengan kemandirian. Artinya ya dibilang musnah enggak, dibilang tampil nang kota ya nora gitu, tapi masing-masing melestarikan di daerah sendiri gitu loh. Oke. Artinya ada yang benar-benar hilang, ya ada itu. Karena jenis kesenian tradisional Banyumas yang saya ketahui itu ada 62. Terus Yang ada di Banyumas. data yang Data. Kang Dalang miliki, atau ini data dari mana? Ada Data yang saya miliki gitu. Melalui ya beberapa saya bring tanya-tanya lah gitu. Terus Oh, berarti ini data eksplorasi sendiri ya? iya, eksplorasi. Terusannya dari 62 itu mungkin ya 30 nggak ada gitu. 30 sudah hilang. Ya udah nggak ada gitu loh. Separohnya pun nggak ada, bahkan dari separohnya lagi itu mungkin ya hanya beberapa sih emang aktif tentunya seperti ini yang bisa saya katakan aktif itu ya intens latihan ya enggak, terus masih melakukan sarai sehat, bukan cuma nunggu anak dana mudun tembe tampil ke ora aktif ya itulah. Nah, menurut persepsi saya seperti itu. Oke, jadi separuhnya bisa dibilang sudah hilang. Hilang. Jadi sudah tidak bisa ditemukan lagi nih Masih. pelakunya. Masih. Masih. Mungkin boleh disebutkan contoh-contohnya. Contohnya satu nih ya. Dari kesenian tradisional Banyumas yang untuk memanggil hujan, ya kan ada 3. Cowongan, ujungan, Pak Keong. Nah, Pak Keong ini ada di daerah Bojongsari, ada di Kembaran ada. Wonge anus Setua. istua sepuh. Terusane Somakaton
Plana itu ujungan. Oke. Bahkan di sana pun ada cowongan yang menurut ini ya sangat benar-benar sakral gitu. Orang mung bukan Bukan untuk pagelaran, bukan tapi lebih ke ritual. ritual itu Mbah Marto apa ya kalau nggak salah saya lupa, Mbah Marto namanya, yang di Somakaton Plana yang ujungan itu berarti dekatnya Lengger Maestro Mbah Daryah itu teras itulah. Terus yang Bojong Sari itu Pak Keong itu saya pernah datang ke sana, mereka cerita ya masih ada, ini PR sebenarnya. Oh, tapi tidak ada proses regenerasi, jadi terancam punah. Ya itu. Oke. Kalau menurut Kang Dalang ini kenapa sampai tidak ada proses regenerasi itu? Nek menurut saya sendiri karena ya kebenaran ini dalam ya bulan-bulan ini sajalah itu saya karena kerjaan saya itu di kepemerintahan, artinya karena perintah-perintahan nyong ya mangkat ki berarti perintahan nyong dewek gitu ya kan. Nah saya kan di Jemblung tapi lah anggar aku ngurusi Jemblung tok ya nyong orang marem aku pengetahuannya kurang, akhirnya bergerak secara mandiri lah, underground. Nah, mengumpulkan. Ini berarti underground real ya? Iya. Kan dari sekolah jadi underground. Mengumpulkan beberapa pegiat seni dari masing-masing jenis kesenian. Itu udah ada ya hampir 15 di grup WA khusus. Yang tujuannya sudah mulai dikumpul iya, dipertemukan. Itu ada sarasehan ya pertama di WA, terus nanti pertemuan itu akan segera dilakukan ya ngobrol-ngobrol baik lah gitu. Oke, berarti memang kritis ya kondisi tradisi-tradisi ini kritis punah ya, sangat rentan punah karena tidak ada regenerasi. Betul. Jadi generasi lebih muda tidak lagi melakukan tradisi-tradisi tersebut, bahkan tidak mengenal mungkin ya. Oke. Paling susah kan menurut saya itu membangun sampai 3 generasi. Nih gini, mungkin saya nguri-nguri di kesenian Jemblung, aku ngajari kiye bocah, ya kan? Apakah bocah ini sampai ngajari selanjutnya transformasinya? Lah ini banyakan putus di sini. Lah makanya di hari ini saya punya ide, kau minimal wong loro, mengko bocahnya melu, tapi masing-masing dari kesenianmu gitu. Itu harapannya nanti ya cari formulanya lah gitu aja. Kang boleh disebutkan lagi Kang tadi yang dianggap rawan punah selain tradisi tadi? Ya menoreh, baritan, terusan buncisan, rinding, gondole ini masih ada kan, tapi emang di Kali Tanjung. Terus mocopat dengan sendiri kan, terus ya itu tadi Pak Keong, terus ujungan, cowongan, ya itu banyak sekali lah. Dari sekian aksi muda kan, aksi muda, jenis tradisi yang kritis ini kebanyakan dia bentuk tradisinya apa? Apakah budaya tutur, tari? Kalau dari rupa. Ini kan berangkatnya dari rata-rata pertanian ya. Pertanian artinya lebih banyak di ritual yang ngusir hama, terus atau apapun itu ya. Kalau menoreh kan tari. Tari itu sampai dengan ada calung, terus dengan tarian hampir kayak aksi muda itulah. Angguk itu sama, itu masih sama mirip aksi muda ya. Iya, terus sana di Gondolio itu kan emang Gondol kan digawa ya, angklungnya besar gitu, calungnya besar gitu, dengan tembangan Banyumasane kunane pol. Oh,
Iya. Oh, bukan. Tembangannya Banyumasan gue, ngapak. Iya, Banyumasan. Terusannya nek Ujungan, Cowongan, Pak Keong ini kan yang manggil hujan. Sama fungsinya untuk manggil hujan, tapi ritualnya beda prosesnya. Nah, itu kan pukul-pukulan rotan nih ujungan ya. Kaki. Iya, sampai berdarah. Itu seluruh badan atau hanya kaki sih kalau Enggak, hujan? ini pakai pelindung, kepala pakai pelindung, tapi yang di nganu kakinya. Oh. Kakinya. Nek sampai berdarah berarti turun hujan itu. Tapi ya ada ininya sendiri gitu loh. Ya dukunnya ya gitu lah. Penawar. Iya, itu pernah di kemarin baru belum lama ujungan saya tampilkan gitu. Di mana, Kang? Di alun-alun Banyumas. Kapan itu? Eh, Kok nggak dapat informasinya? Saya sudah kasih info. Oh, gini? Iya, kamu udah sibuk gitu. Pak Imam juga udah saya kasih Yang info. bener, Pokoknya. Iya. Di YouTube ada gitu. Di alun-alun? Iya. Mas Hani denger nggak itu informasinya? Dengan Tuh. tajuk itu saya bikin Apa? ya sama Mantap Pak itu. Imam Arif itu Banyumas Jenggirat tagline-nya. Banyumas. Oh iya, saya pernah dengar Itu. Banyumas Jenggirat, tapi ternyata itu di alun-alun kah? Alun-alun. Oke. Ternyata ribuan. Ya lumayan banyak lah, aja ribuan ngeri temen sih. Akeh sih nonton. Ternyata gitu. Kue memang nonton apa meh maring Rita? Alun-alun sini Banyumas. Oh, Banyumas. Sorry. Mungkin minum dulu kayaknya biar fokus. Nanti aja sekalian. Iya. Monggo. Oh iya. Sembari dinikmati itu. Makanya sih kebenaran aku jane pengen curhat akeh banget ngene. Keluarkan saja, Kang. Mumpung nang Fakultas Ilmu Budaya sing ki harapan kene ki harapane gitu. Monggo. Ya itu. Nanti ya. Nanti Kang. lah. Ya. Kudu itu harus dicurhatkan semua. Betul. Memang ini forumnya. Iya. Kayaknya saya ke Mas Hani. Romantis temen kan? Iya. Mas Hani. Iya. Apa gue? Siapa ini cewek ya? Standing putih. Standing putih. Mas Hani tadi dengar ya Mas, kondisi tradisi budaya kita, tradisi budaya Banyumas itu ternyata banyak sekali yang rentan punah. Kalau melihat dari sisi hukum nih, apakah ada satu produk hukum untuk melindungi ini sejauh ini? Iya. Ini kalau bicara budaya lokal itu kan sebenarnya itu bagian dari Kesatuan Negara Republik Indonesia. Kita kan bicaranya seperti itu. Silahkan. Nah, tahun 2005 kalau saya nggak salah ingat ya, itu sebenarnya Indonesia sudah meratifikasi Konvenan DUHAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ada 5 di sana kan, sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Artinya kalau kemudian Indonesia sudah meratifikasi 5 hal itu berarti ada sebuah konsekuensi atau tanggung jawab dari negara untuk memenuhi 5 hal itu. Nah, ini kan salah satunya budaya. Dan kalau bicara budaya itu kan sebenarnya ya semua, kalau menurut saya sih semua harus punya tanggung jawab lah. Selain negara juga dari masyarakat sendiri. Nah, kemudian kan kemarin juga pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan tentang Undang-Undang Pemajuan Budaya itu tahun 2017 ya. Nah, di sana itu kan sebenarnya banyak hal yang sudah diatur soal pemajuan budaya itu. Kalau bicara Undang-Undang Pemajuan Budaya itu kan berarti ada 2 hal yang harus diperhatikan di sini, objek dan subjeknya dari undang-undang itu. Objeknya tentang budaya, subjeknya berarti dari pemerintah dan masyarakat. Itu. Saya memang belum baca banyak undang-undang itu, tapi di sana juga ada kewajiban dari negara untuk kemudian melakukan hal-hal sehubungan dengan pemeliharaan, penjagaan, dan pemajuan budaya ini. Sebenarnya kalau saya lihat itu salah satu, mungkin ya, saya nggak ngerti persis sih, salah satu hal yang mendasar kenapa kemudian budaya itu pelan-pelan hilang, selain
banyak masuknya budaya luar, itu juga tidak tersedianya sarana untuk kemudian dari pelaku budaya ini mengekspresikan budayanya, kan seperti itu. Padahal kalau kita bicara undang-undang pemajuan budaya itu, negara itu harus menjamin, menjaga dari pelaku-pelaku budaya itu untuk bisa mengekspresikan, terutama juga ada keharusan dari negara untuk bisa menyediakan fasilitas berupa dana sebenarnya. Ya kita nggak menutup mata lah, artinya kan tetap untuk sebuah proses yang dilakukan itu kan butuh dana itu kan. Nah sebenarnya ini yang harus juga diperhatikan oleh pemerintah. Real. Kalau bicara Banyumas berarti harus ada perda budaya juga di sini. Tapi setahu saya belum ada itu untuk Perda tentang budaya belum ada. Belum ada. Karena setahu saya untuk undang-undang pemajuan kebudayaan ini memang harus di-breakdown lagi ya di tataran Pemda ya. Dan Banyumas sejauh ini untuk informasi yang setahu saya tadi, belum ada. belum ada. Kalau Bali sudah ada. Bali ada, terus dari Kabupaten Bandung juga ada. Bandung, terus Nusa Tenggara Barat itu malah sudah breakdown dalam bentuk perda dari Undang-Undang Pemajuan Budaya itu. Nah, tadi salah satu wujud support pemerintah itu kan sarana prasarana dan juga dana pasti ya. Kalau sejauh ini yang sudah ada, mungkin dari kedua narasumber saya yang tercinta ini. Kenapa? Bentuknya yang sudah ada apa saja sih? Ke saya? Mungkin lebih ke bagian seni. Ini. Monggo yang dari pelaku budaya dulu, yang Anda rasakan, yang Anda lihat, yang sudah ada tersedia, apa saja dan seberapa bisa dimanfaatkan ya sarana prasarana yang sudah ada. Ini ya, itu kan di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 itu kan beberapa objek tentang kebudayaan. Di antaranya ada tradisi lisan, terus manuskrip, adat istiadat, teknologi tradisional, pengetahuan tradisional dan kesenian. Itu ada 10 itu. Untuk tadi berkaitan dengan apa yang sudah ada gitu. Sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh pemerintah. Sarananya ya apa sih? Mamanya gedung ya, gedung kesenian kita sudah ada ya. Iya, tapi ya apa ya? Jadi gitu loh. Kenapa? Apakah Ujungan pernah Di situ? di situ? Pertanyaanku, apakah Gondola pernah di situ? Dan yang sering di situ siapa? Itu. Siapa coba? Saya pernah, Jemblung pernah. Itu dengan modern tapi bukan klasiknya. Tapi bagi saya itu kesenian bukan cuma Jemblung saja. Ayolah, kesenian liane kita dirangkul. Mari cari formulanya bersama-sama di Sengguyung. Aku ora egois, aku wong egois, aku penting na Jemblung tok, aku ora mikir liane gitu. Aku mau. Sudah mobil saya kira. Iya. Terus udah mobil malah aduh. Tapi ya memang orang kayak ben mandan tragis. Artinya ya aku kepengennya sebagai manusia ya memberi manfaat kepada orang banyak ya, karena saya jere pegiat seni ya kepengennya ya kegiatan seni liane ya aku yang pengen ngerti juga. Iya itulah. Jadi sarana prasarana yang ada sejauh ini aksesnya belum merata. Belum maksimal. Maksimal.